Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu min rizqillahi halalan thayyiban. Sadaqallahu azim. Pertama dan utama, mari sama-sama kita tundukkan hati kita seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kehendaknya malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama mendulang pahala melaksanakan sholat isya berjamaah, dan selanjutnya insya Allah kita lanjutkan dengan tarawih. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap keluarga, sahabat, tabi'in, insya Allah kepada kita umatnya yang istiqomah untuk menjalankan Islam secara kafah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kemarin kita cerita soal Palestina, demikian kekuatan mereka yang sangat luar biasa, ya. Kalau kita rasanya nggak akan sanggup, ya, melihat bagaimana ketangguhan orang-orang di Palestina sana, ya. Kita baru duduk segini aja sebentaran juga sudah banyak yang pindah alam ini, ya. Ya, kelihatannya serius, lama-kelamaan khusyuk. Setelah itu pindah alam. Oke. Biasanya kalau ngisi 2 SKS ini 2 kali 50 menit ya, tapi saya coba ringkas untuk malam hari ini tentang makanan aja yang gampang. Kalau kemarin berat-berat, malam ini kita yang enteng-enteng aja soal makanan. Kelihatannya sederhana, tapi faktanya kecil tapi nyelekit. Ya, gara-gara yang sederhana orang dikeluarkan dari surga. Bapak kita Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah dikarenakan makanan. Ya. Tapi banyak juga orang yang terbebas dari api neraka karena dia menyedekahkan makanan. Ya, jadi diibaratkan makanan itu pisau bermata dua. Satu sisi dia positif, tapi di sisi lainnya dia juga punya unsur negatif. Begitulah memang Allah berkehendak, ya. Wa hadainahu nazdain. Kami selalu memberi 2 pilihan A atau pilihan B. Tidak ada di dunia ini yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tinggal melihat sisi positif dan sisi negatifnya, ya. Baik, ketika kita rujuk tentang kehidupan manusia, maka dikatakan manusia kalau dia mempunyai 2 komponen. Yang pertama ruh, yang kedua jasad. Baru dia disebut sebagai manusia. Kalau 2 komponen itu masih berdampingan. Tapi kalau salah satunya pergi atau terjadi talak, maka dia tidak lagi disebut manusia. Ya, seandainya Pak Ben, ada Pak Ben? Oh, Pak Ben. Pak Ben, artis idolanya siapa Pak Ben? Astagfirullahaladzim. Elia Kadam mungkin ya, atau Eli Kasim. Itu zamannya Pak Ben, zaman kita nggak kenal itu, ya. Nah, Elia Kadam atau Eli Kasim dikatakan cantik kalau dia punya 2 komponen tadi. Dia punya jasad, dia juga punya ruh. Seandainya Pak Ben ngefans banget sama Elia Kadam,
Oh enggak, sama Jupe kalau gitu ya. Pak Ben ngefans banget. Satu ketika saya kasih tahu Pak Ben itu idola Pak Ben ada di rumah sakit Cibabat, sedang di penelusuran jenazah sama Ustadz apa kemarin itu, Ustadz Asari. Padahal ngefans banget. Tapi begitu ruhnya udah diambil sama Allah, daik duaan. Nggak kebayang. Karena udah nggak ada ruhnya. Sehingga tadinya pengennya berdua-duaan gitu loh. Begitu ruhnya sama Allah dicabut, bukan lagi manusia. Maka ngefans sebesar apapun kita nggak akan mau kita berdua dengan dia. Atau terbalik. Ada jasadnya, ada ruhnya nggak ada jasadnya. Ya, Pak Supardi lagi jalan-jalan setelah itikaf tengah malam mau pulang, tiba-tiba di jalan kosong itu ada yang mau panggil, Say gitu loh, Sayuti maksudnya. Pak Pardi nengok ke belakang nggak ada orang, ada suaranya tidak ada wujudnya. Berani? Nggak juga, walaupun sebagai petugas penelusuran jenazah sekalipun, kalau ada suara nggak ada wujudnya nggak akan berani. Itulah manusia. Dia punya dua komponen. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kemarin Pak Prit sudah ngebahas tentang bahaya internet. Ya, itu yang diserang adalah bukan fisiklinya, tapi pemikiran, ruhnya yang diserang. Kalau itu terjadi, maka akan pincang. Ya, kata Pak Frid, tanda-tandanya diantaranya kalau ngapal susah. Ya, karena kebanyakan internet. Karena banyak internet, semua aktivitas jadi tertunda. Emosi lebih meningkat lagi. Apalagi ditambah dengan Pak Sumarna ceramahnya, makin parah kondisi kita. Yang diserang adalah pemikiran. Ya, nah tadi saya bilang manusia ada dua komponen antara pemikiran dengan jasadnya. Nah malam ini saya ngebahas soal jasadnya, karena ya yang gampang-gampang aja soal makanan. Kelihatannya sederhana, tapi sesungguhnya saya bilang tadi kecil tapi sangat menentukan. Dalam satu hadis dikatakan, apabila di dalam tubuh kita, ya, kemasukan atau kita memasukkan makanan dari yang haram, maka makanan itu akan diproses dalam tubuh kita, dia akan menjadi energi digunakan oleh tubuh kita, begitu juga menjadi zat nutrisi yang akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh kita. Maka kalau itu berasal dari makan yang haram, dalam satu keterangan dikatakan yang pantas untuk membersihkannya adalah api neraka. Walaupun bahan makanan itu hanya kecil. Dalam satu riwayat dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Rasulullah sekaligus mertua. Ya, Abu Bakar disebut As-Siddiq karena memang keistimewaan yang luar biasa. Dia selalu orang yang pertama. Ketika Rasulullah tanya siapa yang pagi ini sedekah, Abu Bakar menunjuk. Siapa yang hari ini memberi makan orang, Abu Bakar Siddiq. Siapa yang sudah melayat orang, Abu Bakar Siddiq. Selalu tunjukkan, dia selalu orang yang utama. Umar pengen coba mengalahin. Begitu coba sedekah, kata Umar, setengah dari harta aku berikan untuk perjuangan. Umar merasa sudah paling hebat. Tapi begitu Abu Bakar datang, apa yang kata Abu Bakar? Seluruh hartaku aku serahkan untuk Islam. Terus keluargamu cukup Allah dan Rasulnya saja. Itu Abu Bakar, luar biasa. Suatu ketika Abu Bakar termasuk orang yang sangat hati-hati. Ya, kerjaan Abu Bakar itu selain dia sebagai pedagang, sebagai khalifah juga. Jadi waktunya demikian padat. Tapi dia masih sempat selalu jadi imam. Kalau kita pimpinan bukan, pejabat bukan, ke masjid aja nggak pernah gitu ya. Makanya nama kita nggak bisa jadi Siddiq. Ya, nah, Abu Bakar dengan aktivitas yang sibuknya seperti itu, suatu ketika dia baru pulang dari berdakwah. Saking capeknya
Begitu sampai di rumah, di meja makannya dilihat ada segelas susu. Ya, karena dia capek, langsung saja dia duduk, kemudian dia minum susu itu. Ya, begitu selesai susunya diteguk, pembantunya datang. Ya, pembantunya tanya, "Bapak capek ya?" "Iya tuh." "Kenapa?" kata Abu Bakar. "Tumben," kata pembantu. "Tumben apa?" kata Abu Bakar. "Biasanya Bapak kalau ada makanan, Bapak selalu tanya, makanan ini dari mana? Sumbernya bagaimana?" Pokoknya soal halal dan toyibnya itu pasti ditanya sama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Oh maaf, aku saking capeknya, jadi aku lupa nanya. Tolong jelaskan, dari mana susu itu?" kata Abu Bakar. Lantas si pembantu bilang, "Wahai Khalifah, dulu sebelum saya masuk Islam, di daerah saya itu peramal. Jadi kerjaan saya ngeramal nasib orang. Karena bekerja sama dengan bangsa jin. Ya, kalau jin masa lalu tahu dia, ya, karena jin nggak pernah pakai SMS, nggak pernah pakai internet kalau jin itu. Jadi otaknya bagus, dia hafal betul masa lalunya, ya. Tapi ke depannya hanya Allah yang tahu. Nah, jadi kalau kita datang ke paranormal, yang belakang-belakang sama setan dikasih tahu, tapi yang ke depan setan nggak pernah tahu. Jadi kalau kita dengar orang paranormalnya bisa ngasih tahu begini-gini, oh itu dibantuin sama setan. Kalau masa lalu, tapi kalau masa depannya kita bakal begini, dia nggak pernah tahu. Nah itu pekerjaan pembantunya Abu Bakar. Terus kata Abu Bakar, "Tadi pagi saya ke pasar. Begitu di pasar, ada orang dari kampung saya yang juga belanja. Karena dia tahunya saya paranormal, maka saya dipanggil sama dia. Disuruhlah saya melihat jari tangannya meramal nasibnya. Saya bilang, saya muslimah sekarang. Saya udah nggak percaya lagi sama yang begitu-gituan, syirik. Tapi yang tetangga yang di kampung itu maksa. Udah saya ngelantur, saya sebut aja seadanya. Nah dari ketemuan itulah maka dikasih susu itu, wahai Khalifah," kata si pembantu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Spontan dua jarinya itu dimasukkan ke lak-lakannya, dicolok sama Abu Bakar. Dalam satu riwayat dikatakan Abu Bakar sampai muntah, tapi dalam riwayat lain nggak mau muntah juga, Abu Bakar ngambil air kira-kira segentong, diminum sama dia terus menerus sampai mual, akhirnya muntah keluar juga itu susu. Saking hati-hatinya, karena dia tahu kalau ada barang haram yang masuk ke dalam mulut dia menjadi daging, maka tidak ada yang bisa menghapus kecuali api neraka. Ya, kalau untuk kita sekarang ini mungkin orang berpikir, "Lah apa artinya makanan? Makan ya makan saja." Ternyata dalam Islam yang kita anut bersama, Islam bukan ecek-ecek, bukan agama kaleng-kaleng. Allah sendiri yang mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Jadi apapun yang ada persoalannya di dunia ini, pasti ada jawabannya di Al-Quran. Begitu juga soal makanan atau minuman. Cuma dua syarat makanan dan minuman menurut Quran. Yang pertama halal. Yang kedua thayyib. Ya, halal dilihat dari komponen apakah ada barang haram atau tidaknya. Bagaimana cara memperolehnya. Kalau hasil menipu haram. Ya, halal itu yang dilakukan dengan cara yang benar. Itu halal cara memperolehnya. Begitu juga dengan zatnya, nggak ada unsur babi, nggak ada unsur khamar, nggak ada apa, itu halal. Ya, dan di Quran udah dijelaskan apa aja yang halal. Ya, nah yang nggak detail oleh Al-Quran itu thayyibnya ini. Ya, nggak ada penjelasan soal thayyib dalam Al-Quran secara eksplisit, tidak ada. Tapi Quran sudah menjelaskan soal thayyib itu dari perkembangan ilmu pengetahuan, dan baru sekarang ini orang mulai menyadari tentang makanan. Orang bule bilangnya you are what you eat. Kamu itu apa yang kamu makan.
Kalau kamu makannya kebanyakan jeroan, kebanyakan asam urat, ya udah, yang pasti tangan kita breakdown, patah-patah, gerak sedikit sakit. Karena kita makannya seperti itu, ya. Tadinya kita nggak tahu bahwa makanan itu berpengaruh terhadap apa pada kondisi tubuh kita, tapi perkembangan ilmu pengetahuannya menjelaskan apa yang kita makan akan berpengaruh betul terhadap kondisi fisik kita. Makanya dalam Islam harus thayyib itu benar-benar diperhatikan. Ya, makanan sesuatu baik untuk si A, belum tentu baik menurut si B kalau thayyib itu. Contohnya, ya, telur itu makanan yang baik untuk anak-anak yang masih dalam pertumbuhan atau perkembangan. Tapi kalau untuk Pak Ben, untuk saya, Pak Krido, ya, atau Pak Supardi atau Pak Taufik, mau makan telur? Boleh. Tapi dibatasi. Paling enggak 1 minggu 1 butir. Kalau Pak Rida enggak, 1 hari 4 butir katanya. Iyalah masih muda nggak jadi soal. Tapi kalau yang udah tua dikurangi, dibatasi dan segala macam. Itu memang tidak terjelaskan di Al-Quran secara rinci. Quran hanya mengatakan soal thayyib saja. Tapi berkembang menjadi ahli gizi, ilmu-ilmu gizi tentang nutrisi. Padahal kalimatnya cuma 1, thayyib. Tapi perkembangan berikutnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, untuk kita-kita kalau mau untuk mempelajari gizi nggak cukup dengan hanya sekedar baca saja, cukup harus begitu. Saya akan kasih tahu kuncinya saja. Kalau pengen hidup sehat, pengen hidup lebih nyaman, jauh dari penyakit, maka kuncinya 1 saja. Apa itu? Al-mizan. Seimbang. Apapun boleh kita makan dengan catatan harus dihitung. Kalau pagi sudah makan telur, siang jangan lagi makan telur. Kalau hari ini udah makan daging, besok jangan makan lagi. Bukan karena nggak punya duit, tapi karena memang badan kita yang udah semakin tua nggak mungkin bisa mengolah dengan sempurna zat yang kita makan. Oleh karena itu harus seimbang untuk makanan itu, ya. Tapi ini repotnya tradisi. Kata orang Padang kalau nggak makan daging repot, harus makan daging. Ya, padahal itu sumber protein bagus, tapi dia juga sumber lemak. Oleh karena itu kalau makan daging jangan banyak-banyak. Iya Pak Pardi ya, ajak-ajak saya biar ada porsi berdua gitu. Kan nggak banyak tuh, dapat pahala lagi, ya. Jadi diimbangkan. Orang Sunda lalap terus yang dimakan, jadi asam urat. Yang bagus bagaimana? Boleh makan lalap, tapi jangan kebanyakan gitu loh. Nah yang repot kita nih udah ke bawah-bawah orang Barat, seolah Barat itu lebih sempurna, padahal enggak. Orang Barat itu ngikut-ngikut kita. Cuman karena dia pakai ilmu, maka kita menganggap dia lebih maju. Contoh yang gampang saya kasih tahu 1 aja. Pernah makan lalap? Bapak-bapak? Pasti. Lalap itu isinya sayur-sayuran, cuman pakai sambal, colek, udah gitu doang. Kalau ke warung Sunda gratis itu. Ya, pernah makan salad, Bapak? Salade. Bukan lalap, kalau lalap pakai lalap, kol-kolah sugro. Kalau ini salade. Kol-kolah juga, tapi pakai dal. Salade. Isinya apa? Sayur dan buah-buahan juga. Tapi kalau lalap kita pakai bumbunya, bumbu kacang, jadi lotek. Bumbu kacangnya pakai digoreng, gorengnya pakai minyak jelantah. Ah itu yang nggak baik. Orang Barat tahu sehingga digantilah minyaknya itu tidak lagi minyak jelantah, tidak lagi pakai kacang, sama dia diganti pakai mayonnaise. Harganya kalau salad semangkok berapa? 50.000. Kalau lotek 5.000 sampai muntah kita. Coba gara-gara berubah dari minyak yang tadinya asam lemak tak jenuh ganda menjadi asam lemak yang baik buat tubuh kita. Ya, jadi sekali lagi kita penting menyeimbangkan pola hidup kita, termasuk juga makanan. Bukan berarti nggak boleh makan enak. Rasulullah kasih kunci lagi apa? Makanlah kamu ketika sudah lapar. Berhentilah sebelum
kenyang. Kalau kita kan enggak, makanlah kamu selagi kamu mau, berhentilah setelah kamu rekaan. Nah itu kalau kita. Makanya kita bentar-bentar sakit. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah sepanjang hidupnya sakit hanya ketika menjelang meninggal. Karena makannya memang diatur. Ya, itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.